Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas penerapan green building di Yogyakarta dalam mitigasi jejak karbon perkotaan. Untuk studi kasus yang kami ambil, yaitu Greenhouse Boutique Hotel Prawiro Taman. Untuk SDGs yang berkaitan dengan judul, yaitu ada SDG 11, kemudian didukung oleh SDG 9 dan 13. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pembahasan ini dimulai dari tujuan dan target global untuk SDGs ke-11, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Untuk tujuannya sendiri, yaitu mewujudkan kota serta permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan demi menciptakan lingkungan hunian yang layak bagi semua orang. Di sini terdapat target global untuk SDG 11 seperti pada poin 11.1 yaitu akses universal perumahan layak dan juga penataan kawasan kumuh, sampai ke poin 11.C yaitu dukungan baik secara teknis dan juga finansial untuk bangunan tangguh dan berkelanjutan di negara berkembang. Selanjutnya yaitu terdapat target dan capaian Indonesia dalam mewujudkan SDGs ke-11. Untuk targetnya sendiri yaitu mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada perumahan yang layak, transportasi publik, dan juga pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau atau RTH, serta ketahanan terhadap bencana. Di sini juga terdapat capaian Indonesia dari tahun 2000 sampai tahun 2025, yaitu seperti pada poin 11.1, yaitu angka penduduk yang tinggal di permukiman kumuh menurun dari 35,1% pada tahun 2000 menjadi 19,4% pada tahun 2022, sampai pada poin 11.3 dan 11.B, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN, dirancang dari awal dengan konsep Sustainable Forest City. Berikutnya terdapat target, capaian, dan juga tantangan yang dialami oleh Jogja dalam mewujudkan SDGs ke-11 ini. Untuk targetnya sendiri, pada poin 11.1 yaitu menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sampai pada poin 11.6 dan 11.7. Untuk capaiannya sendiri, yaitu Indeks Risiko Bencana atau IRBDIY, berhasil diturunkan dari 125,15 menjadi 119. Dan untuk tantangan dari Jogjanya sendiri yaitu pada poin 11.6 yaitu volume pengelolaan sampah regional masih sangat tinggi sampai pada poin ke-11.5. Studi kasus yang kami ambil berlokasi di Greenhouse Boutique Hotel yang terletak di Jalan Gerilya nomor 629 Brotokusumo, Yogyakarta. Kami memilih hotel tersebut karena menjadi salah satu bangunan yang menerapkan konsep green building di Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan mengenal dasar green building. Menurut Green Building Council Indonesia, green building adalah bangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dari tahap perencanaan, konstruksi hingga operasional. Dalam kasus Greenhouse Boutique Hotel, konsep ini diterapkan melalui pencahayaan alami, ventilasi silang, penggunaan material daur ulang, serta pengelolaan air dan energi yang efisien. Jadi green building ini bukan hanya tentang efisiensi energi, tapi juga yang meningkatkan kualitas hidup di dalam bangunan tersebut. Nah, selanjutnya adalah penerapan green building yang berkontribusi terhadap beberapa SDGs. Yang pertama itu ada SDGs 3, kehidupan sehat dan sejahtera, di mana bangunan hijau mendukung kesehatan penghuni melalui udara bersih dan pencahayaan alami. Yang kedua ada SDGs 6, air bersih dan sanitasi layak, diterapkan lewat pengelolaan air limbah dan pemanfaatan air daur ulang. Yang ketiga ada SDGs ke-7, energi bersih dan terjangkau, dapat dilakukan melalui penggunaan energi terbarukan dan pencahayaan hemat listrik. Selanjutnya ada SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan berkawasan lingkungan berkaitan dengan peluang kerja di sektor bangunan ramah lingkungan. Kemudian ada SDGs 9, industri inovasi dan infrastruktur, karena green building ini mendorong inovasi dan dalam desain dan infrastruktur berkelanjutan. Selanjutnya ada SDGs utama, yaitu SDGs 11, kota dan pemukiman berkelanjutan, karena green building membantu mengurangi jejak karbon perkotaan, meningkatkan efisiensi energi, dan menciptakan ruang hidup yang lebih sehat. Selain itu ada SDGs 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab terkait dengan penggunaan material daur ulang dan sistem zero waste. Kemudian ada SDGs 13, penanganan perubahan iklim. Green building ini berperan dalam mitigasi perubahan iklim lewat efisiensi energi. Dan yang terakhir itu ada SDGs 15, ekosistem daratan, karena konsep ini mendukung pelestarian lingkungan melalui penciptaan ruang hijau di daerah perkotaan. Greenhouse Boutique Hotel menerapkan inisiatif SDG secara nyata. Terkait SDG 3 dan SDG 12, mayoritas bangunan hotel tuh menggunakan plesteran semen expose dan 90% areanya bebas cat untuk mengurangi limbah B3. Interiornya pun sudah banyak menggunakan bahan daur ulang seperti ceiling dari material bongkaran pabrik dan furniture dari besi serta kayu bekas. Kemudian untuk SDG 7, pihak hotel memaksimalkan pencahayaan alami melalui desain lobi dan restoran yang terbuka. Seluruh pencahayaannya sudah menggunakan LED hemat energi dan ada kebijakan pembatasan daya listrik sekitar 400 watt di kamar superior untuk mengedukasi tamu. Kemudian untuk mendukung SDG 3 dan 7, area lobi serta restoran tuh tidak menggunakan AC, melainkan mengandalkan sirkulasi udara alami dan kipas angin.
Kemudian dalam hal SDG 6, air limbah bekas pakai itu tidak dibuang, namun diolah kembali melalui proses filtrasi dan pengendapan. Air hasil olahan ini digunakan untuk menyiram tanaman di area luar hotel sehingga jelas mengurangi pemborosan air bersih dan menghemat biaya PDAM. Selain itu, pihak hotel juga menerapkan sistem zero waste untuk SDG 11 dan SDG 12. Sampah organik dari dapur difermentasi menggunakan bakteri untuk dijadikan pupuk organik cair atau POC. Kemudian pupuk ini digunakan untuk tanaman hidroponik dan organik di roof garden yang hasil panennya tuh dipasok kembali ke dapur untuk disajikan kepada para tamu. Kemudian terkait SDG 9 serta SDG 11, sampah anorganik juga dikelola. Botol plastik dimanfaatkan kembali menjadi network hidroponik dan botol kaca menjadi dekorasi lobi. Sisanya disalurkan ke bank sampah warga atau bekerja sama dengan vendor terverifikasi untuk diolah menjadi produk baru seperti kursi, meja, atau batako. Semua upaya ini dilakukan untuk mencapai indikator keberhasilan yang jelas, penurunan emisi CO2, penurunan konsumsi energi dan air bersih, serta berkurangnya volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Hasilnya, pihak hotel berhasil meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan kenyamanan termal bagi tamu. Analisis penerapan konsep green building oleh pengunjung Greenhouse Boutique Hotel. Dari segi konsep dan suasana, menurut beliau, kehadiran tanaman di setiap sudut memberikan kesan alami dan segar, serta lobi terasa sejuk meskipun tanpa AC. Dari segi kelebihan, secara keseluruhan, suasana hotel terasa sejuk dan nyaman, dan lokasi hotel yang sangat strategis. Dari segi kekurangan, kamar terasa agak lembab, kinerja AC yang dinilai kurang dingin, serta pencahayaan di kamar yang dianggap kurang terang. Untuk perbandingan greenhouse dengan hotel konvensional, di hotel greenhouse ini dianggap menang telak dari segi suasana dan konsep ramah lingkungan. Akan tapi hotel konvensional ini dianggap lebih nyaman dari segi suhuruan dan tingkat pencahayaannya di dalam kamar. Penawaran solusi terkait kekurangan yang dirasakan oleh pengunjung Greenhouse Boutique Hotel. Mengatasi permasalahan kamar yang lembab dan AC yang kurang dingin, kami menyarankan untuk mengarahkan tamu menggunakan mode dry pada AC untuk mengurangi kelembaban. Mengatasi masalah pencahayaan kamar yang kurang terang, kami menyarankan untuk mengganti bolam LED yang memiliki terang yang lebih tinggi namun dengan daya yang tetap rendah, serta menggunakan gorden tipis agar cahaya alami yang masuk lebih maksimal. Mengatasi masalah listrik mati, pihak hotel dapat menghapus kebijakan pembatasan listrik 400 watt di kamar superior. Mengatasi permasalahan shower air yang kurang kencang, mengganti shower head dengan tipe aerating atau aerator yang dimana teknologi ini dapat mencampur udara dengan air dan memberikan sensasi lebih kencang meskipun volume air yang digunakan tetap sedikit. Mengatasi masalah lantai toilet yang licin dan berbahaya, kami dapat menyarankan untuk mengaplikasikan lapisan coating anti-slip transparan pada lantai toilet akan menjaga estetika lantai namun dapat menambah cengkraman atau friksi. Dampak penerapan konsep green building di Greenhouse Boutique Hotel terhadap 4 pilar berkelanjutan. Yang pertama, pilar lingkungan. Hotel Greenhouse menunjukkan upaya pengurangan dampak lingkungan melalui efisiensi penggunaan energi, air, dan material. Yang kedua, pilar sosial. Hotel Greenhouse menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan pengguna melalui penerapan konsep yang memperhatikan kenyamanan, kesehatan, dan edukasi tentang gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, pilar ekonomi. Hotel Greenhouse menghadirkan nilai ekonomi melalui konsep unik yang berbeda dari hotel-hotel konvensional. Yang keempat, pilar teknikal. Hotel Greenhouse menerapkan desain serta sistem bangunan yang efisien dan inovatif, serta tetap memperhatikan kenyamanan serta keberlanjutan dalam operasionalnya. Aksi nyata yang dapat diterapkan oleh Gedung Laboratorium Inovasi Teknologi Industri Kreatif. Pertama, melakukan pemilahan botol plastik berkaitan dengan SDG 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, dan SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lalu menggunakan lampu berbasis tenaga surya berkaitan dengan SDG 7, energi bersih dan terjangkau, dan SDG 13, penanganan perubahan iklim. Dampak terhadap Gedung Laboratorium Inovasi Teknologi Industri Kreatif. Yang pertama, dampak pemulihan botol plastik, yaitu dapat mengurangi volume sampah anorganik yang dihasilkan oleh gedung laboratorium dan mencegahnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Yang kedua, dampak penggunaan lampu tenaga surya, yaitu mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional untuk pencahayaan sehingga dapat menghemat biaya energi gedung. Lalu ada lifestyle yang dapat diterapkan untuk mewujudkan konsep green building. Yang pertama, membuka gorden di siang hari untuk mendapatkan cahaya alami, lalu membuka jendela agar tidak bergantung pada AC dan kipas angin, mencabut charger dan alat elektronik saat tidak digunakan, menyiram tanaman menggunakan air hujan dari hasil pemanenan air hujan.
atau rainwater harvesting. Dan yang terakhir, berkebun di rumah untuk mengurangi jejak karbon perkotaan. Berikut adalah bukti dokumentasi dari kelompok kami di mana survei dilaksanakan pada Sabtu 24 Oktober 2025 dan pada hari Minggu 2 November 2025 pukul 10 pagi sampai selesai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.